pandita-pandita yang sekarang lagi pelatihan pandita. Ayolah kita belajar untuk bersosialisasi, bermasyarakat, menjadi teladan keluarga, menjadi teladan masyarakat dan juga negara kita Indonesia. Jadi jangan takut kalau kita belajar, kita mempunyai semangat, semua pasti akan berjalan dengan lancar. Baik, semangat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Wah, hari ini saya ditemani co-host yang luar biasa, ada Ci Mariani nih. Dan hari ini kita juga kedatangan narasumber luar biasa nih, Ci. Ada Ibu Monita. Ya bener Ibu ya, namanya Ibu Monita. Nama saya Ibu Monita. Saya biasanya dipanggilnya Ibu Pandita Indra Devi Monita. Oh, selengkap Indra Devi Monita. Ya, kadang ada loh Bu, kadang yang lupa siapa ya nama Budisnya, tapi ini Ibu hafal banget lah ya. Harus dong, harus dibiasakan. Oh, harus dibiasakan. Iya benar sih Ibu. Ibu aktif di? Saya kebetulan sekarang aktif di Majelis Budayana Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Tapi untuk fokus ke pelayanan umat itu di Wihara Vimala Dharma Bandung. Oh, VPI. Terus di MBI jabat sebagai apa, Bu? Wakil Ketua di Lembaga Kepanditaan. Oh, di Lembaga Kepanditaan. Berarti ngurusin pandita dong, Bu. Nah, iya dong. Kalau yang namanya pandita itu, ya urusan saya. Oh, Bu, susah nggak sih? Enggak. Malah saya menginginkan semua kalau bisa jadi pandita. Waduh. Karena apa? Itu melatih diri kita bagaimana kita bisa melayani umat Buddha ya. Yang dalam hal ini kan kita bicara dengan umat Buddha ya. Karena kita tahu Majelis Budayana itu punya satu semboyan. Peduli melayani. Oh ya, tagline-nya ya Bu. Peduli melayani. Jadi semua umat Buddha itu memang diberi kesempatan untuk berbuat baik dengan peduli. Rasa peduli itu kan keluarnya dari hati, dari ketulusan, keikhlasan. Kemudian kita baru bisa melayani. Ada rasa peduli baru melayani. Gitu loh. Bu, berarti Jawa Barat kan cukup luas ya Bu. Ya. Banyak kabupaten dan ada kotanya juga. Ya. Kotanya kan Kota Bandung. Ya. Kabupatennya pasti banyak. Dari sekian banyaknya kabupaten itu, apakah di setiap posisi tempat lokasi itu berkembang dengan baik? Ada pasang surutnya ya. Oh, ada pasang surutnya. Ada yang banyak, ada yang malah tidak ada karena terlalu jauh, susah ditempuh, jalannya jelek. Oh, masa? Ya. Saya kira hanya, maaf, di tempat saya. Ya ada jalan 3 dimensinya. Ya, gitu. Saya kira akan lurus Kayaknya kayak tol gitu. kamu itu senangnya di kota aja sih ya. Jangan menuju ke desa. Udah lama sih Bu ya baginya. Ya harus sih sebagai umat Buddha yang namanya peduli melayani itu ke semua tempat. Mau tempat yang enak atau tidak enak. Jadi pokoknya ya semua yang bisa melayani umat Buddha. Bu, kebetulan kan di podcast ini udah ada beberapa pandita yang mampir, kayak yang ada dari Lampung. Ibu dari Lampung juga ya? Asalnya orang Bandung. Udah beda ya Bu ya. Nah, berarti Bu, kalau Ibu berbicara letak strategis, berarti bukan hanya Lampung aja yang memiliki lokasi umat Buddha yang di daerah dan jalannya ada 3 dimensinya ya. Oh, ternyata di Jawa Barat juga demikian. Banyak. Ini jadi pengalaman sih. Jadi udah pernah ke Wihara Jawa Barat, kira-kira di mana? Belum? Belum. Ini harus kapan-kapan. Sekarang kan jalan-jalan sudah mulai diperbaiki. Iya. Ada baiknya kita juga bukan berziarah sih, mendatangi wihara-wihara yang agak jauh gitu. Ya, biar kita tahu ya Bu ya. Iya, memotivasi kita juga untuk merasa peduli dengan sesama umat Buddha. Ya. Oke. Berarti
lumayan cukup luas dengan strategis cukup luas dan jabatan Ibu sebagai wakil lembaga kepanitan. Kira-kira kalau untuk di Jawa Barat sendiri Ibu, apakah perkembangan dari kepanditannya juga oke atau kan Ibu tadi bilang kalau bisa mah semuanya jadi pandita gitu. Apakah di Jawa Barat juga merasakan kesulitan untuk mencari pandita nggak sih Bu? Kesulitan pasti ada, semua ada. Karena nggak semua orang mau melayani ya. Ada yang ngomong sibuk, nggak punya waktu, sibuk dengan karirnya, dengan keluarga. Ya, tapi di luar sana kita merasa umat Buddha itu butuh untuk dilayani. Karena sebagai pandita itu yang dilayani itu banyak. Bukan hanya upacara ya, tapi ada sumpah dokter, sumpah apoteker, sumpah pegawai negeri, sumpah psikolog yang sekarang mulai menjadi profesi. Ada sumpah insinyur yang untuk profesi juga gitu. Jadi ya banyak sekali sebenarnya. Oh, jadi bukan hanya tentang pembabaran dhamma gitu ya. Toleransi umat beragama itu perlu sekali orang-orang yang untuk mengenalkan agama Buddha. Nih, kita di Buddha ini juga lengkap loh, gitu. Jangan sampai kita ada permintaan dari masyarakat di luar sana kita tidak bisa memenuhi. Gitu. Makanya kenapa menganjurkan umat Buddha yang siap jadi pandita, yuk gitu. Yuk. Gitu. Sebenarnya pandita itu ada banyak macam ya Bu. Kalau dalam bayangan kita awam kan pandita itu berarti datang ke wihara, beri ceramah gitu. Berarti tugasnya nggak hanya itu sebenarnya. Enggak dong, banyak. Apalagi sekarang kalau perkawinan di wihara kan harus ada petugasnya. Jadi karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mengharuskan sebelum pernikahan itu disahkan oleh negara secara hukum, dia harus melaksanakan pemberkahan pernikahan di wihara. Jadi yang mengeluarkan surat adalah wihara gitu. Wihara dan yang bertugas pandita gitu ya. Pandita perkawinan harus. Oh, jadi kalau kita jadi pandita nggak ada banyak hal yang bisa ya Ci ya? Banyak banget. Itu pengalaman berorganisasinya keren banget. Jadi bukan hanya untuk kita intern, tetapi kita bisa mengenal semua orang di luar kita. Malah menjadikan wawasan kita jadi luas. Kemarin juga Wihara Vimala Dharma baru kedatangan mahasiswa dari Jepang dan Korea. Itu diadakannya setiap tahun. Jadi mereka ingin mengenal agama Buddha. Karena pemerintah kita itu, Indonesia adalah salah satu negara yang disorot. Karena kenapa? Kerukunan umat beragamanya bisa banyak lebih kuat agama. gitu ya. Iya, kok nggak berantem gitu loh. Gimana ini pemerintah Indonesianya mengelola umat beragamanya? Nah, mereka hadir ke Wihara Vimala Dharma sebagai wakil dari agama Buddha. Senang banget itu orang Jepang dan orang Koreanya. Ini udah kedua kali, pengen datang lagi. Aduh, ketemu apa-apa Korea. Kalau kita yang muda-muda, aduh gitu ya. Iya, makanya itulah keunggulan dari agama Buddha. Sangat ajarannya itu sangat universal, sehingga menarik untuk orang mempelajari bagaimana mempraktekkannya. Nah, salah satunya dengan menjadi pandita. Menjadi pandita itu tujuannya itu menjadi teladan. Teladan untuk siapa? Untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara. Ya. Jadi salah satunya. Kalau untuk mulai jadi teladan ini kan mungkin kita masih manusia biasa ya. Tiba-tiba dibilang, hey kamu jadi pandita, ayo jadi teladan. Itu prosesnya gimana Bu? Belum tentu semua orang pede ya. Ya, memang benar. Kalau ditanya bayangan, saya belum bisa. Gitu. Biasanya gitu kalau diminta. Sebenarnya sih enggak. Dengan jalur pandita itu kita mencoba menjadi sadar. Saya sudah pandita nih, saya nggak boleh misalnya dalam praktek kita kan dilatih 5 sila. Nah, kalau di pandita sekarang itu kita ada terutama Jawa Barat. Ini saya ingin menginikan karena saya aktif di Jawa Barat, jadi saya tahu kegiatan di Jawa Barat. Jadi kalau Uposatha, hari Uposatha itu kita Zoom bersama ya Bu? Zoom bersama. Nah, kita di sana melatih atasila.
Nah, melatih atasila itu kan berarti kita mencoba untuk melatih agar kita terbiasa dengan sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik itu dipupuk mulai dari hari kita melatih upasaka dengan atasila. Nah, dengan atasila otomatis kan kita mencoba untuk melatih diri. Iya, heeh. Udah 5 sila mencoba dengan atasila 8 sila gitu. Berarti Bu, kalau seperti ini ya sih ya, kalau kita jadi pandita intinya kesempatan kita berlatih lebih banyak, kesempatan kita berbuat baik juga banyak. Karena- Itu seperti lahan yang kosong, kamu tuh dikasih lahan kosong untuk menanam benih yang baik agar menjadi tumbuh menjadi hasil yang baik gitu loh. Ya, Semua kan tujuan kita kan buat pembebasan kan. Kalau Buddha mengajarkan itu arahnya kemana sih? Jenjang spiritual kan pembebasan. Jadi itu salah satu lahan untuk kita bisa menuju yang lebih tinggi. Berarti Bu, kalau jadi pandita kita nggak bisa ngomong ini beban, nggak bisa ya? Jangan beban, tetap aja seperti biasa. Hanya kita berusaha untuk melatih diri kita untuk lebih baik lagi. Jadi kalau kita pas berbuat sesuatu yang kira-kira ini tidak sesuai, misalnya nih ya, minuman keras aja. Misalnya kita lagi pesta, Iya, tiba ada yang kasih wine. Oh, saya udah pandita, kayaknya saya nggak boleh deh. Jadi kayak seperti ada remnya ya. seperti ada rambu-rambu. Oh ya, ini nggak boleh, jangan gitu. Minimal menghindari. Kalau Bu, pandita masih boleh pakai baju seksi nggak? Ya, kalau kita menjadi pandita kan disorot tuh. Betul. Yang penting jangan seksi-seksi dong, sopan. Oh ya. Bu, jadi siapa yang boleh jadi pandita? Kalau mau mulai nih, misalnya orang biasa-biasa gitu. Oh, biasanya itu dari wihara, direkomendasi dari wihara. Oh. Dari wihara direkomendasi diajukan ke Majelis Budayana Indonesia. Kan kita tahu bahwa setiap wihara itu membutuhkan pandita untuk mengisi kekosongan itu ya. Kebutuhan dari wihara juga. Nah, setelah itu dari Majelis Budaya Indonesia itu dapat rekomendasi juga ke Sekwil Sangha. Dalam hal ini Majelis Budaya Indonesia, Sangha Agung Indonesia. Udah dari Sekwil ya di ACC kemudian diajukan untuk menjadi pandita. Nah, enggak langsung jadi pandita langsung ini karena mereka juga pasti aktivis ya. Oh, berarti kita nggak boleh, Bu, ujuk wihara. Saya mau jadi dong. Oh ya, bisa ya. Kelihatan kan? Iya. Ada bibit-bibitnya itu kelihatan. Kalau dia aktif, tulus, kelihatan lah. Pasti kita nggak usah jauh-jauh. Apalagi kalau kita ada perayaan terus dibantu, terus sukses, kelihatan bibit-bibitnya tuh ada. Apalagi kalau kita di Majelis Budaya itu ada sekber ya. Biasanya jadi jenjang organisasi. Jadi dia aktivis di wihara, melayani, kemudian dia menjabat menjadi ketua pemuda mungkin. Nanti tiba-tiba dia lebih tinggi lagi menjadi ketua sekber, itu udah kelihatan. Oh, dari itu bisa direkrut. Bisa, dan ada pembekalan. Jadi jangan takut. Yang belum berangan-angan jadi pandita, kalau sudah aktif di wihara, silakan berangan-angan jadi pandita. Karena itu adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Bukan beban ya, Bu? Bukan, tetapi memberi sesuatu pengalaman yang berharga. Kalau saya melihat itu sebagai sesuatu pengalaman yang bisa membuat kita lebih banyak membuka wawasan. Semua wawasan. Dari pengalaman Bu Monita sendiri, ada pengalaman yang sangat berkesan nggak waktu pelayanan sebagai pandita yang wah gitu? Oh, terutama yang sakit ya, melayani yang sakit. Kalau melayani yang sakit itu, kalau kita lagi sehat itu ke rumah sakit, kita ngelihat yang sakit, itu merasa beruntung sebagai manusia kita diberi kesehatan. Apalagi kalau misalnya yang sakit itu nggak ada biaya. Waduh, itu kayaknya saya akan mencoba mencari agar dapat biaya untuk orang yang sakit itu biar cepat sembuh. Kemudian yang meninggal, kita melihat orang yang kesusahan, keluarga yang lagi ditinggalin keluarga, lagi sedih, mereka panik tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sangat
sangat membantu sekali untuk keluarga yang kita bantu. Apalagi kalau mereka bukan aktivis ya, minta ke wihara, terus kita datang, wah, sepertinya kita setengah dewa kayaknya. Karena bersedia ya Bu. Bersedia kapan saja gitu loh. Makanya kenapa saya bilang pandita harus sebanyak mungkin. Karena kalau kita di Buddha kan bukan maksudnya khusus pandita gitu kan. Kita juga perumah tangga yang punya anak istri. Kalau saya kan punya suami dan anak gitu, yang harus mendukung keluarga, mencari nafkah. Jadi kadang-kadang pada saat saya kerja nggak ada orang yang membantu saya misalnya. Tapi kalau kita banyak, sana nggak bisa, sini bisa menutupi. Sana nggak bisa, sini bisa menutupi. Jadi makin banyak itu akhirnya tercover semua untuk melayani umat yang membutuhkan. Oh iya, jadi nggak mengandalkan satu orang ya Bu ya. Benar, saling membantu. Akhirnya kan agama Buddha bisa berkembang juga. Ya, jadi ada hal untuk melayani, ada yang untuk hal yang lainnya juga gitu ya Bu ya. Berarti ini Bu bicara sama sebuah pandita ya Bu. Sebuah ya. Seorang pandita gitu. Saya juga pernah pengalaman, pernah ditawarkan untuk jadi jenjang pertama pandita itu. Tapi saya udah kayak merasa mampu nggak ya? Karena bayangannya itu ketika kita menjadi pandita itu nggak semudah itu gitu. Karena pasti kan jadi panutan. Apalagi tadi Ibu menjelaskan ketika menjadi pandita khusus pernikahan, otomatis kan kita juga harus memberikan contoh kehidupan berumah tangga yang lebih baik gitu. Sebenarnya ini bukan suatu beban tapi challenge ya Bu ya. Bagaimana kita mengelola diri kita sendiri dulu. Itu malah menjadi satu usaha. Saya harus begini. Usaha tapi yang ke arah baik loh. Oh iya. Otomatis kita melatih diri kita untuk selalu berbuat baik, selalu melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga, kemudian baru buat orang lain. Kan ada itu di Dhammapada kan? Yes. Kalau ngomong sama wanita kan ada di Dhammapada, dan dia minta sabda Buddha yang dibawa. Gitu loh. Makanya challenge itu juga bisa membuat kita belajar. Yang tadinya mungkin Dhammapada cuma didengar-dengar, tapi karena tuntutan untuk lebih bagus, akhirnya kita baca, kita rutin baca, walaupun mungkin nggak hafal ayat-ayatnya berapa, tapi pernah baca dan pernah tahu. Itu sangat menambah keyakinan kita pada ajaran Buddha. Jadi itu challenge yang kepikiran itu kalau begitu misalnya menyandang gelar pandita kan, terus kita melayani, tapi ternyata pelayanannya dianggap kurang memuaskan atau masih banyak yang bisa dikritik gitu. Gimana Bu? Nggak apa-apa. Yang namanya hidup itu kan Buddha udah ngomong ada sisi positif dan negatif. Persepsi orang kan berbeda. Ya biarin aja. Itu membuat kita belajar bagaimana kita menghadapi orang yang tidak menyukai kita. Bagaimana kita menghadapi orang yang menyukai kita. Itu kan juga belajar hidup loh. Nggak semua. Ada untung, ada rugi, ada kaya, ada miskin kan. Ada disukai dan tidak disukai. Itu umum di mana-mana. Bukan hanya pandita, di tempat kerja, di rumah, di tetangga juga sama. Nah, itu biasanya membuat kita sebagai seorang pandita itu sudah kebal. Biasa. Jadi kalau ada apa-apa yang nggak enak, biasa gitu. Pasti berlalu begitu ya Bu? Pasti berlalu, besok beda lagi gitu loh. Ya namanya dipuji, dicela, hal biasa. Berarti Bu, ketika kita udah siap menjadi seorang pandita, berarti kita juga harus tahu, karena kita kan kalau misalnya mimpin, kan kita pasti jadi pusat perhatian di depan sendiri dong. Berarti dengan seperti ini kita juga harus tahu diri, kita harus siap untuk menerima kritikan dong. Iya, harus menerima. Jadi jangan menerimanya yang enak-enak, yang senang-senang itu jangan. Malah kritikan itu kadang-kadang membangun loh. Kita dikritik, kita jadi merefleksi diri kita. Kok saya dikritik gini ya, sambil belajar. Oh ya, nanti lain kali saya nggak melakukan itu lagi gitu loh. Itu membuat kita lebih sempurna, makin sempurna gitu. Santai aja. Jadi waktu dikritik itu kita mengambil pembelajaran, tapi jangan diambil hati gitu ya. Jangan dipikirin.
Emang lu pikirin gitu. Wah, Emang gua pikirin gitu kan? Iya, jangan pikirin. Ngapain? Itu nanti menyakiti diri sendiri gitu loh. Buat apa kita kan semua berawal dari pikiran. Ayat 1 Dhammapada itu Iya. kan. pikiran adalah pelopor ya Bu ya. Aduh. Ngapain saya pikirin? Itu Dari pengalaman Pandita mengalami banyak hal, terus ketemu banyak orang, itu juga jadi pembelajaran untuk dipakai di keluarga dan di kerjaan juga mungkin ya. iya. Mm-mm. Iya, itu malah membuat kita apalagi kalau kita keluar ya, misalnya kayak menghadiri sumpah atau menghadiri toleransi umat beragama, kita melihat rohaniawan dari agama lain, malah yang bagus-bagus itu kita akan mencontoh. Aduh, kita melihat misalnya pastor tuh ramah sekali. Oh, saya harus ramah seperti pastor. Gitu misalnya, oh dari Muslim, oh mereka sangat sopan gitu. Pakaiannya rapi, Kok saya nggak kayak tertutup. gitu? Saya mencoba untuk seperti mereka. Jadi masing-masing rohaniawan tuh membawa satu figur yang sangat menyejukkan. Jadi bukan menjadi pesaing, tapi menjadi sesuatu refleksi diri sehingga kita menjadi sesuatu yang diteladani. Oh ya. Ya, gitu. Berarti itu juga salah satu tugas seorang pandita juga ya Bu. On time, tanggung jawab. Jadi kalau kita diundang, misalnya ada sumpah dokter atau sumpah apoteker, mulai jam 10 kurang 5 atau 15 menit kita sudah sampai. Kita bisa berkenalan, bisa ngobrol dengan yang lain. Sehingga kita kenalannya jadi banyak, temennya jadi banyak. Semakin kita baik, semakin kita. Iya, Itu nanti semua diajarin Bu, gimana cara beri sumpah gitu-gitu. iya. Pasti itu Ada ya Bu pelatihan. dong. Masa tiba-tiba kamu dicemplungin, kamu harus. Enggak. Oh. Ya, zaman saya dulu mungkin kayak gitu. Oh zaman itu. saya bisa menjadi pernah melayani umat, ada umat yang meninggal, Heeh. itu sampai saya cuman sendiri membacakan parita untuk masuk ke lubang kubur karena nggak ada orang. Waktu itu saya belum jadi pandita loh, masih upasaka biasa. Jadi saya dipinjamkan jubah oleh Ibu Salim. Itu Ibu Salim itu adalah salah satu pandita senior Himala Dharma, ibunya Bante Wim, Oh iya iya. Oh, Bante iya. Arimetri. Mm-mm. Itu meminjamkan saya jubah untuk memimpin upacara kematian. Itu dengan PD-nya itu saya membaca parita sendiri, melakukan apa, karena memang sebelumnya saya pernah sering ikut gitu loh ya. Kalau ada itu membacakan parita buat siapa saya ikut gitu. Jadi otomatis oh ya kayak gini. Oh udah ngerti ya. Walaupun waktu itu belum pernah gitu loh. Belum pernah sendiri. Belum gitu. pernah memimpin sendiri. Karena Jadi, sering melihat gitu. Melihat ya pede aja gitu. Ya mengalir saja lah. Biasanya jam terbang. Jadi Oh. makin sering Jam terbang. itu Oh berarti pandita itu juga harus punya jam terbang juga ya Bu ya. gampang. Bisa nanya ke senior-senior ya. Kayak saya dulu kalau umat beragama itu, antar umat beragama itu dengan Ibu Parwati. Karena Ibu Parwati aktif sekali. Jadi beliau yang yuk ikut yuk gitu. Jadi kita ikut, tahu gitu, kenal. Jadi bagus sekali. Enak sekali. Sejuk, jadi hubungan antar umat beragama juga merasa sejuk. Kita masih butuh berapa banyak Bu panditanya? Sebanyak mungkin kalau menurut saya. Untuk daerah-daerah yang membutuhkan pandita memang harus sebanyak. Terus karena untuk perkawinan aja kan butuh. Jadi masa seperti ini pengalaman saya di Karawang, Jawa Barat ya. Heeh. Di Wihara Cemara itu nggak ada pandita perkawinan. Kalau ada pasangan yang mau nikah itu dia harus ke Karawang Kota. Itu kan kabupaten ya. Dia harus ke Karawang Kota. Yang jauh 1,5 jam dari Wihara. Ya. Dia harus ke Rengas Dengklok, kota lain. Atau ke Cikampek. Kan kasihan. Oh, makanya diperlukan ya Diperlukan. pandita P2 di pernikahan itu. Iya, jadi Betul masing-masing wihara punya lah. Minimal punya satu. Iya, ya. supaya mantep ya Bu ya. Dan umatnya terlayani. Ya, dengan umat terlayani otomatis kan semua orang yang melihat oh umat Buddha melayaninya gampang. Ada
tidak sulit, otomatis mau aktif di wihara. Otomatis sih kalau dari perkawinan, dulu saya pernah pemberkahan perkawinan di wihara ini loh, gitu. Jadi dia akhirnya, oh ya saya teringat wihara pernah membantu saya, gitu loh. Apalagi kalau ada panditanya, terus panditanya oke, wah, ingat terus ya, saya mau ke wihara itu lagi ya. Iya. Apalagi kalau dalam pernikahan dia tengah-tengah ada kesulitan, terus jadi konseling. Jadi kan pandita majelis budayana itu harus serba bisa. Jadi konseling juga. Oh, Jadi kalau sampai ada apa pasangan yang tidak harmonis itu kadang-kadang suka minta nasihat dari kita-kita. Dari kita-kita yang pandita P2B yang berumah tangga gitu dianggap sebagai orang yang sudah punya pengalaman. Nah, otomatis mereka udah bisa masalahnya sudah terselesaikan, otomatis kan merasa bukan hutang budi ya, merasa teringat oh dulu waktu kita ribut nih dibantu lu sama ini gitu. Jadi otomatis kita juga bahagia melihat mereka kembali harmonis. Gitu. Oh. Banyak sekali. Apalagi kalau di Bandung ya, di Bandung itu termasuk kota yang penuh dengan universitas. Jadi banyak orang luar Bandung, luar pulau, terutama orang-orang dari Sumatera itu yang datang ke Bandung. Karena Bandung itu kota yang sejuk, yang enak, ya, orangnya ramah seperti saya. Jadi orang-orang Sumatera itu kalau sudah datang ke Bandung nggak mau pulang lagi ke daerahnya. Aduh. Nah, pada saat menjadi mahasiswa mungkin orang tuanya sakit atau mungkin di luar sana nggak semua rumah sakit bagus. Misalnya kebetulan di Bandung tuh rumah sakitnya juga bagus, dokternya juga mungkin agak lebih baik daripada yang kota-kota kecil yang lainnya. Jadi mereka berobat ke Bandung, tiba-tiba ada orang tua yang meninggal gitu kan. Orang luar pulau kan nggak ngerti. Oh ya, Soalnya harus kemana, harus gimana, menghubungi prosesnya. siapa? Betul. Nah, salah satunya adalah pandita yang dimintai tolong. Iya, Bu, saya pernah pengalaman satu kali. Karena saya kerja di sekretariat, waktu itu teman kami ada dari Jakarta, karena kebetulan keluarganya meninggal di Bandung. Saya juga terhubung waktu itu sih, karena di rumah duka itu bingung siapa yang mau melakukan untuk layanan duka. Ya memang terhubungnya dengan pandita, karena perlu kita ketahui bukan hanya jumlah pandita yang dibutuhkan lebih banyak, jumlah sangga juga lebih banyak, perlu Iya, gitu. Tapi karena pandita itu salah satu yang membantu sangha, Iya, betul. kita harus siap dong. Sangha kita kan sedikit. Iya betul, Bu. Pandita kita banyakin. Nanti kalau pandita yang senior sudah mantep, dia bisa menjadi sangha. Oh, bisa. Atau yang muda-muda mau jadi sangga juga boleh ya. Jalurnya. Atau mungkin ini Bu, di Pandita Budayana pingin mencetak pandita yang muda-muda yang wes. Siapa tahu kan wajah jadi semangat gitu ke wihara gitu. Iya dong. Kita harus mengikuti kebutuhan zaman. Jadi mungkin sekarang yang muda yang berkarya. Oh, Paling muda Baru. boleh berapa Bu umurnya? Ada. Jadi upasaka pandita itu 18 tahun. Oh, nggak udah boleh ya. Terus kalau panditanya 25 tahun. Oke. Gitu. Ya udah. Cici udah juga kayaknya. Jadi yang lebih penting lagi KTP-nya harus muda. Oh iya ya, bagus ya. Ya bener Ibu, biar nggak memusingkan sekretariat itu. Nanti sekretariatnya asal nerima-nerima, tiba-tiba loh, kok agamanya lain? Benar-benar. Jadi harus legal secara administrasi juga ya, biar lebih enak dan lebih membantu lah. Ya, apalagi kita hidup di Indonesia. Sekarang EKTP. Jadi nanti dikeluarkannya kartu tanda umat. Nah, tanda kartu umat itu sama dengan nomor KTP. Ya. Jadi gampang menelusurinya. Oh, enak. Berarti ini yang udah aktif-aktif di wihara, yang semangat-semangat ke Cetia, yang muda-muda, yang punya potensi untuk menjadi seorang pandita. Yuk, siapa tahu kita juga punya pandita yang lugas, cakep, muda, enak dilihat kan ya, nggak gaptek ya Bu, terutama itu penting banget. Jadi buat teman-teman yuk yang mau, jangan takut, yang senior akan membantu kok. Ya, jangan takut.
karena sekarang sudah terorganisir dengan baik. Kalau dulu mungkin karena belum ada Zoom, belum ada teknologi yang baik seperti sekarang, agak susah ya. Tapi sekarang karena semua udah terpenuhi, secara administrasi juga ada, mau ceramah juga bahan banyak, bisa langsung googling, Iya. ChatGPT. Yes. ChatGPT nih. Satu lagi sekarang yang lagi ini apa sih? Apa, Bu? Lipstick. Ya, itu lagi berkembang ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Yes, Ya. betul. Jangan sampai oh ini kok umat Buddha nggak mengikuti zaman gitu. Nggak sesulit seperti dulu ya, Bu. Enggak. Kita harus buka dulu kitab suci. Iya, ada di nyari lemari. Iya. Tidak ya, sekarang Mencari bahan juga, aduh ini di mana ya? Mas, Pikirin satu malam apa gitu, sekarang nggak usah. iya, sudah mulai nggak apa. Apalagi bisa dibaca. Jadi maksudnya ya santai-santai kita bisa buka YouTube. Nih seperti ini Pak. Iya, betul. Kayak ini jangan lupa channel Budayana TV juga dibuka. Jadi gitu loh. Iya, Jadi betul. semua, apalagi ceramah-ceramah dari para biku ya, semua boleh kita pelajari. Kita Majelis Budayana ini sangat baik ya, karena kita 3 majelis yang tidak membeda-bedakan ya, dari mana sanghaya, dari mana pemarah, sesuatu yang kita harus bangga, Iya, karena kita bisa berkembang sesuai dengan keadaan setempat, budaya setempat gitu loh, ya, Bu. peradaban setempat. Betul. Kita bisa berkembang. Jadi semua ajaran harus kita pelajari. Baik itu Theravada, Tantrayana, Mahayana, ya, Semua. apapun praktisinya, ayo Yuk. gitu ya, Bu. Yang penting masih di Buddhis, oke lah ya. Ya seperti gini, saya menuju Bandung, saya bisa lewat Cikampek, bisa lewat tol Padalarang, Pada larang. bisa lewat Jonggol, tapi sama tujuannya Bandung, gitu loh. Betul. Mau jalan Itu kan, aja, oke lah ya. Mau jalurnya gimana saja boleh, yang kita mau kan pembebasan. Benar-benar Ibu. Bu, ada ini nggak sih pesan untuk para pandita, apa para umat untuk yang calon-calon pandita? Nah ini ternyata nggak apa ya, nggak sadar ini waktunya udah lumayan ini, Bu. Saya hanya menghimbau, mudah-mudahan dengan podcast ini saya bisa memotivasi anak-anak muda, pandita-pandita yang sekarang lagi pelatihan pandita. Ayolah kita belajar untuk bersosialisasi, bermasyarakat, menjadi teladan keluarga, menjadi teladan masyarakat, dan juga negara kita Indonesia. Jadi jangan takut. Kalau kita belajar, kita mempunyai semangat, semua pasti akan berjalan dengan lancar. Dan juga kami yang dibilang senior selalu membantu. Jadi jangan takut, oh ini takut itu, nggak usah. Nggak ada yang harus ditakuti. Selama kita selalu berbuat baik dengan melatih 5 sila. Oh ya, Ibu ya. betul sekali. Berarti harus tetap semangat ya, Bu. Iya. Yang mau jadi pandita yuk ya. Ayo. Ayo. Ayo maju. Pantang mundur. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Nama budaya. Nama budaya, jangan lupa pemirsa tetap saksikan podcast di Light of Wisdom. Boleh di channel-channel yang lain, tetap belajar Buddha Dhamma. Karena perkembangan Buddha Dhamma sangat begitu penting. Dari manapun kita, dari seperti apapun jalan kita ya Bu. Seperti kata Bu Monita, mau ke Bandung, mau lewat mana aja oke. Kayak kita mau kemana aja oke. Karena tujuan kita juga ke arah pembebasan. Iya. Dia apapun oke lah, yang penting agama Buddha berkembang. Iya. Terima kasih. Peduli melayani. Iya, peduli melayani, betul sekali. Cuma ini tadi mau itu cukup baik. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Nama Budaya. budaya.